sukacita yang Tuhan kasih buat kita setiap hari. Kita harus bersukacita apapun keadaan kita karena Tuhan kita baik. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang hari ini kami dengar Tuhan, itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Ajar kami untuk menghidupi setiap firman yang kami dengar Tuhan. Kami percaya firman itu hidup dan firman itu ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu satu mata saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Berhadapan denganmu, kami memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Mari jemaat Tuhan naikkan dengan pujian yang sungguh di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kurindu Tuhan. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
menikmati kasih anugerah. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan hadirat-Mu Tuhan hadir. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Pemimpin. Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Kami mau masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu. Setelah kami bersekutu melalui pujian dan penyembahan kami, Tuhan, Engkau hadir di tempat kudus-Mu. Engkau hadir juga di tempat ini, di mana hati kami memuja dan menyembah Tuhan. Tolong kami, agar kami dapat bersekutu dengan firman-Mu dengan penuh konsentrasi. Tuhan pun memberikan kepada kami ketenangan agar tidak terjadi gangguan-gangguan suara. Tolong kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengurapi dan memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempatnya masing-masing. Kami siap membuka hati, bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Ibu Bapak saudara terkasih. Kita bersyukur, kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau bersekutu dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa kita perlu bersekutu dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu hidup. Maka kita bisa bersekutu dengan sesuatu yang hidup, yaitu firman-Nya. Puji Tuhan. Dan kita perlu pada petang hari ini, firman Tuhan berjudul menjaga hati. Sebab saat ini di dalam memasuki era pandemi COVID-19 ini, kita harus menerapkan 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. 5M. Tujuannya apa? Untuk kita dapat menjaga kesehatan kita. Terhadap apa? Terhadap virus yang mana kita sendiri juga tidak tahu. Tidak bisa melihat virusnya itu seperti apa. Tetapi pokoknya kita digencarkan untuk melakukan disiplin protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Itu kita menjaga kesehatan kita. Lalu bagaimana kita menjaga hati kita? Sampai sejauh mana sih perlunya kita menjaga hati? Kalau kita menjaga kesehatan sudah jelas, sudah penting. Banyak orang-orang di dekat kita dan banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia secara mengejutkan karena terpapar COVID-19 ini. Nah, kita akan sama-sama merenungkannya. Menjaga hati, sejauh mana perlunya kita menjaga hati, dan mengapa kita harus menjaga hati. Kita akan lihat di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji syukur pada Tuhan. Ayat ini udah ayat yang tidak asing lagi buat kita.
Mungkin kita sudah hafal ayat ini dari dulu kita sekolah minggu. Tetapi bagaimana pada petang hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana penerapan daripada ayat ini. Bagaimana kita dapat menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Apakah perlu kita menjaga hati? Ini menjadi pertanyaan. Karena banyak orang yang menganggap ayat ini hanya sebagai ayat hafalan saja, tanpa bisa mengerti dan mungkin tahu mengerti tapi abai. Seperti halnya sekarang ini, kalau kita keluar rumah dan pergi ke tempat umum, lupa pakai masker, bagaimana rasanya? Ada sesuatu yang kurang ya? Orang-orang memperhatikan kita. Ini zaman pandemi, begitu. Tetapi sebelum zaman pandemi, kita pergi ke tempat umum, kita pakai masker. Bagaimana? Orang-orang juga menganggap kita, wah ada sesuatu yang aneh. Oh, mungkin kita sakit atau lain sebagainya. Yang dulunya tidak umum, tapi sekarang jadi diharuskan menjadi sesuatu yang umum. Pakai masker. Itu kenapa? Karena kita perlu menjaga kesehatan. Saya tuliskan sini. Ya, nah, jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan lakukan 5M agar terhindar dari virus corona. Menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kita melihat bukti orang-orang di sekitar kita banyak yang terpapar karena corona ini. Lalu ketika dicek antigen, positif. Wah, kalau sudah positif harus diasingkan. Jadi kata positif sekarang ini menjadi sesuatu yang perlu dicermati. Positif dalam hal apa? Ya, kalau misalnya hasil antigen positif, perlu dijauhi, diwaspadai. Nah, untuk itulah orang-orang harus berjaga-jaga menjaga kesehatan. Tetapi pada saat ini pula kita merenungkan firman Tuhan, mengingatkan sesuatu hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada kesehatan. Kesehatan itu terkait kepada tubuh. Tetapi di sini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sikap hati, warna kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pancaran isi hati kita. Makanya orang kalau susah kelihatan dari mananya? Dari kantongnya? Dari perutnya? Atau dari mananya? Dari raut wajah. Ya. Yang susah apanya? Wajahnya atau apanya? Hatinya. Hati itu cerminan. Dari sebab itu, karena dari situlah, dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Kalau kita bersukacita, bersukaria, terlihat dari mana? Raut wajah. Ya. Jadi ini yang perlu kita akan sama-sama renungkan bersama. Kalau kita berjaga-jaga pakai masker, melakukan 5M karena kita menjaga kesehatan kita. Lalu, mengapa kita harus menjaga hati? Nah ini. Kalau kita sekarang berbicara tentang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Wah, jadi tidak main-main. Kita harus serius menjaga sikap hati ini. Mengapa kita harus menjaga sikap hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersukacita, pancaran hidup kita, pancaran wajah kita mencerminkan sukacita. Ya, saya tuliskan juga, dari hati terpancar kehidupan. Dari hati, dari dalam hati. Jadi kalau kita, apa yang keluar dari hati mempengaruhi kehidupan kita. Coba kita akan lihat di dalam Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23.
Markus 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Ya, 21. Sebab dari dalam, dari apa ini? Hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan. 22. Perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, dan kebebalan. Ini semua keluar dari mana? Dari hati. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati ini. Supaya jangan sampai hati kita diisi oleh perkara-perkara semua ini. 24. Sebentar. Nah, sebentar. Salah. Maju. Mundur lagi. 21. 22. Nah, sebab dari dalam hati timbul pikiran jahat. Percabulan, perzinahan, pembunuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, kita juga rupanya tahu keinginan hati kita seringkali yang membuat susah hati kita. Ya. Hidup manusia senang atau susah itu sangat ditentukan oleh suasana hati. Inilah menjadi alasan mengapa kita perlu menjaga hati. Bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi kita perlu waspada dan menjaga hati kita. Karena kembali ke slide, dari hati terpancar kehidupan. Terpancar perilaku kita sepenuhnya merupakan ungkapan isi hati kita. Kalau tindak perilaku kita jahat, karena hati kita penuh dengan kejahatan. Pikiran kita jahat. Perilaku kita cabul, karena hati kita penuh dengan perkara-perkara cabul. Sehingga perbuatan-perbuatan kita cabul. Jahat, yaitu karena di dalam hati itu terpancar. Nah, dari sebab itulah maka kita harus menjaga hati kita. Saya juga tuliskan di bawahnya. Lalu menjadi pertanyaan bagaimana kita harus menjaga hati kita. Bagaimana dong menjaga hati ini? Bagaimana agar menjaga pikiran kita ini? Ya, orang itu punya kekuatan di dalam pikiran. Banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikirannya melayang-layang, mengawang-awang. Sehingga orang itu tidak bisa tidur. Sekalipun dia tuh sudah lelah. Dia tuh sudah capek. Maunya tidur, tapi nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Pikirannya ini nggak tahu melayang-layang kemana. Lalu ditanya lagi, apa yang dipikiran? Nggak tahu. Pernah ibu bapak alami demikian? Kenapa orang susah tidur? Pikiran yang melayang-layang. Pikiran yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga kekuatan pikiran yang tidak terkendali ini mengalahkan kelemahan tubuh kita. Yang seharusnya kita ini sudah capek, mestinya istirahat, tapi nggak bisa istirahat. Karena apa? Pikiran kita terus berjalan. Dan itu pun karena isi hati kita. Karena suasana hati kita. Ketika seseorang digalau di dalam hatinya, jengkel misalnya ya ibu bapak menyimpan satu rasa jengkel, kehel. Itu menyiksa ibu bapak sendiri. Sehingga ibu bapak tidak bisa tidur. Jengkel. Nah itu. Jadi perkara hati ini sesuatu yang sangat serius. Yang perlu kita kendali. Mengelola hati. Bagaimana kita menjaga hati kita?
Nah, kita akan lihat beberapa petunjuk yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus. Namanya Yakobus. Ya, coba kita slide berikutnya, lanjut slide berikutnya. Yakobus 1 ayatnya ke-21. Berbunyi demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan apa ini? Jiwamu. Nah, ini nasihat daripada Yakobus. Bagaimana menjaga hati kita? Ada yang harus dibuang. Apa yang dibuang? Sampah yang dibuang. Yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Mari kita singkirkan sampah-sampah dari dalam hati kita. Ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini hal praktisnya. Aplikasinya demikian. Kita mesti membuang. Supaya apa? Ketika sampah atau kotoran yang begitu banyak, kejahatan yang begitu banyak itu kita singkirkan, maka hati kita kembali punya ruang. Seperti handphone saya ini, salah satu pekerja, dia kata, wah om handphonenya udah berat, ini jadi lemot. Jadi bagaimana dong? Mesti digimanain? Dibuang. Nah, dibuang. Ada aplikasi-aplikasi yang berat, itu perlu dibuang. Supaya apa? Ringan. Nah, itu Ibu Bapak. Ternyata cara kita mengelola hati kita ini betul-betul mesti kita buang. Ada yang harus kita buang. Seperti di dalam rumah ya, rumah kita kumpulin barang-barang, kumpulin. Akhirnya kita sosok sendiri, kita bergeraknya jadi susah. Kenapa? Karena terlalu banyak barang. Sebetulnya barang itu juga nggak kepake lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya dibuang. Nah, apa yang dibuang? Sampah kotoran dan kejahatan yang begitu banyak itu. Setelah hati kita dibersihkan, disingkirkan, sampah-sampah dibuang, mari kita terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Kenapa kita harus menerima firman supaya tertanam di dalam hati kita? Karena firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Kalau kita lakukan 5M, kita menyelamatkan tubuh kita. Tubuh kita tidak terpapar sakit. Ya, kalau kita terpapar virus corona ini tubuh kita. Bukan jiwa kita. Tetapi kalau kita terima firman, masukkan ke dalam hati, jiwa kita yang diselamatkan. Sekarang kalau kita lihat ya, orang tidur sama orang meninggal dunia, apa bedanya? Yang tidur juga merem, dia tidak tahu apa-apa. Kelihatannya seperti sama. Tetapi yang membedakan adalah yang tidur, roh dan jiwanya masih ada. Ya. Tetapi yang meninggal, roh dan jiwanya sudah tidak ada. Kalau dipegang, dingin. Ini masih hangat. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, tubuh kita ini fana. Tubuh kita ini sementara. Tetapi jiwa kita ini kekal. Nah, ya. Nah, mari kita lihat, buang segala sesuatu yang dapat membinasakan jiwa. Buang segala sesuatu yang dapat membinasakan jiwa. Apa yang dapat membinasakan jiwa? Kotoran dan kejahatan yang begitu banyak itu membinasakan jiwa. Ya, jadi memang dengan demikian kita juga sedang diarahkan nih. Kita mau arahkan jiwa kita biar terpapar binasa atau jiwa kita diselamatkan. Kita mau membiarkan tubuh kita terpapar kena virus corona, lalu sakit, lalu meninggal dunia, atau
kita mau berjaga-jaga. Nah, ini sikap yang harus kita ambil sebagai satu bentuk keputusan. Kita perlu buang segala sesuatu yang dapat membinasakan jiwa kita. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Apa sih kejahatan dan kekotoran yang begitu banyak? Yang tadi di dalam Markus 7 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah itu, mudah itu. Kita mesti delete itu dari file hati kita. Kita delete. Supaya apa? Hati kita ringan. Hati kita bersuka cita. Ya, terlalu banyak orang susah karena hatinya terlalu berat. Berat karena apa? Diisi oleh hal-hal yang bersifat sampah. Yang tidak bermanfaat. Saya juga tuliskan di sini. Menerima firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan jiwa dengan hati yang lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yakobus mengingatkan, bagaimana cara kita bisa menerima firman? Kita perlu punya sikap hati yang lemah lembut. Jangan kita keras hati. Jangan kita menutup hati kita. Tetapi kita perlu dengan lemah lembut membuka hati kita. Orang kalau lemah lembut hatinya mudah diatur. Mudah diberikan nasihat, mudah diberikan arahan. Dan memang kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, harus membuka hati kita selebar-lebarnya untuk diisi dengan firman Tuhan. Lalu kita menutup serapat-rapatnya untuk mencegah, menolak kotoran-kotoran dan segala kejahatan yang begitu banyak. Seperti kita halnya pakai masker. Tujuannya apa? Supaya menyaring ya, supaya jangan ada kotoran-kotoran masuk di dalam rongga pernafasan kita. Yang akhirnya kalau kotoran itu, virus itu masuk melalui rongga pernafasan, akhirnya masuk di dalam paru-paru. Merusak paru-paru. Itu yang perlu kita cegah. Itu yang perlu kita jaga. Jadi apa yang kita lakukan? Membuang dan menerima. Apa yang diterima? Firman. Sebab kalau kita terlalu banyak mendengar informasi-informasi dari sekitar kita melalui YouTube, melalui media sosial dan lain sebagainya, terlalu banyak berita itu mendatangkan kegelisahan. Makin banyak kita dengar informasi dari seputar kita, makin menggelisahkan hati kita. Coba, kalau nggak percaya, praktekkan, silakan. Ya, ada gempa bumi ini. Baru-baru ini 7, sekian skala Richter. Kita yang di Bandung, waduh ngeri juga ya. Ini kalau gempa bumi di sini, lempengan yang membentang dari Gunung Tangkuban Perahu ke Bandung Selatan ini, waduh, Bandung ini bisa jadi berantakan. Wah, betapa mengerikan. Memang itu hal yang terdengar dan itu berita yang mau tidak mau kita juga mesti dengar sebagai satu bentuk kewaspadaan. Tetapi ternyata berita-berita itu hanya mendatangkan kegelisahan. Kecuali ketika kita membuka hati kita dengan lemah lembut firman-Nya, kita tahu ada berita yang memberikan ketenangan jiwa bagi kita, keselamatan jiwa bagi kita. Siapa? Di dalam firman-Nya ada jaminan keselamatan. Bukan saja keselamatan di bumi ini, tapi membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Kita lanjut di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Setelah kita membuka hati dengan lemah lembut menerima firman-Nya, itu firman mau diapain? Nah ini ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wow.
Perhatikan ya, menipu diri sendiri. Kalau kita ditipu orang, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Sakitnya tuh di sini, enggak tahu di sini, enggak tahu di mana nih. Pokoknya ditipu orang tuh tidak suka, sangat tidak suka. Tetapi perhatikan, Yakobus katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jadi kita ini menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita ditipu orang, sakitnya tuh di sini, nggak tahu di mana-mana. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, tanpa mau melakukan firman Tuhan, dikatakan oleh Yakobus, kita itu sedang melakukan satu aksi terhadap diri sendiri. Aksi apa? Aksi menipu diri sendiri. Bayangkan ibu bapak saudara terkasih, betapa kita tidak sukanya dengan cara demikian. Dan memang ini menjadi satu bentuk kenyataan. Orang tahu banyak firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Dia tuh betul-betul hidup dalam kemunafikan. Nih, menipu diri sendiri. Diri sendirinya aja dibohongi, ditipu. Dibohonginya bagaimana? Tahu harusnya begini tapi melakukannya begini. Nah, itu. Itu tindakan-tindakan yang harus kita singkirkan. Ya. Nah, melakukan firman-Nya, pelaku firman-Nya. Saya tuliskan di sini, melakukan firman-Nya. Bagaimana ya cara melakukan firman-Nya? Coba kita lihat di dalam Yakobus 1, 2, 3. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di mana? Di depan cermin. Ah, ini ibu-ibu banyak sekali bercermin. Saya juga Bapak tidak kalah suka bercermin. Ya. Apa tujuannya kita bercermin? Untuk tahu aku seperti ini, apa yang bisa ku perbaiki? Minimal dari tatanan rambut, ya. Mungkin kalau wanita pakai lipstik, lalu pakai penebal di sini, alisnya supaya lebih kelihatan, begitu kan ya? Kita bukan lihat cermin, cicing, wae, lalu pergi aja. Tidak, pasti orang kalau bercermin pasti ada aja gini, ada. Pasti itu, betul enggak? Nggak ada orang lihat cermin, cuek. Nggak ada. Nah ini Yakobus tuh memberikan penjelasan secara mudah sekali. Dia umpamakan orang yang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Mengamat-amati. Mengamat-amati. Kenapa ya? Loh, kenapa ya kok ada karang di sini? Dulu nggak ada karang di sini. Oh, ternyata ini kena areng gitu kan ya. Jadi dia bisa menyadari. Tapi coba kita lanjut di dalam ayatnya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ya seperti ini yang diumpamakan. Tapi kerugian kedua, kalau kita tahu firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Kita tidak pernah merasakan kuasa firman. Kita tidak bisa merasakan kuasa firman. Ini nih, di meja nih, ada babi hong. Wah, dilihat aja. Jangan dimakan. Kerasa enggak? Tapi bisa kenyang enggak? Itulah, kita mesti menikmati. Kita punya firman Tuhan. Saat ini kita membuka hati firman-Nya, mengisi hati kita. Mari kita lakukan. Supaya kita mengalami kuasa firman.
Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu dapat mengalami kuasa firman. Kalau kita tidak bisa mengalami kuasa firman, betul-betul saya berani mengatakan bahwa Ibu Bapak rugi. Belum dapat menikmati kuasa firman-Nya. Kuasa kebangkitannya. Lazarus ya, ketika dia mati, sudah 4 hari mati. Apa yang Yesus lakukan ketika buka tempat kubur, buka batu penghalang kubur. Yesus gak masuk ke dalam kubur. Yesus cuma berseru, Lazarus, bangkitlah. Gitu ya. Yesus cuma bersabda, berfirman. Apa yang terjadi? Lazarus cuk keluar. Sudah 4 hari mati. Ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada badai, ketika murid mengalami gelora, ketakutan dia. Wah guru, kita akan mati. Lalu ketika Tuhan Yesus bangun dari tidurnya, lalu berkata, teduhlah. Badai, teduhlah. Kuasa perkataannya. Dan apa yang terjadi? Teduh enggak? Teduh. Itulah kuasa firman. Allah mencipta langit dan bumi, terang dan gelap, air dan daratan terpisah melalui kuasa perkataan. Jadi kalau kita mendengar saja, ya kembali ke slide. Jangan bukan hanya pendengar saja, tapi jadikan kita menjadi pelaku firman. Kita belajar sama-sama. Nggak usah banyak-banyak. Apa yang kita tahu sekarang? Menjaga hati. Bagaimana caranya? Oh, harus dibuang ini. Hati kita udah kepenuhan nih. Udah terlalu berat nih. Udah lemot nih hatinya nih. Udah lelet nih. Mendengar firman Tuhan tuh rasanya tuh udah lemot banget. Mesti dibuang aplikasi-aplikasi sampah. Kita perlu buang. Supaya longgar dan diisi kembali oleh firman. Setelah firman itu ada, kita lakukan. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu saya juga tuliskan di sini, menuai kebahagiaan karena melakukan firman-Nya. Orang yang melakukan firman-Nya itu bukan rugi, tapi menuai kebahagiaan. Masa sih gitu ya. Mungkin banyak sekali orang yang ragu dengan demikian. Karena banyak orang ingin mengharapkan mujizat, tanpa kerja dapat mujizat. Tetapi bagaimana kita dapat mengalami mujizat? Setiap langkah kita mengalami mujizat. Bagaimana? Ini penting loh Ibu Bapak. Ada pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, ingat lagu itu? Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Tanda mujizat. Mujizat menyertai setiap langkah kita tuh dalam mujizat. Kenapa? Karena kita pelaku firman. Ini jaminan. Coba kita lihat di dalam ayat 25. Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dari intimidasi dosa, memerdekakan kita dari pengaruh ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Luar biasa bukan? Ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Sebab aktivitas kita, perbuatan kita belum diperbuat, udah dipikir dulu, pikiran kita ini udah di-set sesuai dengan firman Tuhan.
Pikiran kita ini nggak ngeloyor kemana-mana. Enggak, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ketika kita pegang firman Tuhan, mengisi hati kita dalam firman-Nya, Daud katakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kita beroleh ketenangan, kedamaian. Ketika apa? Kita dekat dengan Allah, kita bersekutu dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, sebab itu, kita perlu membuka hati dengan lemah lembut. Kita perlu bersekutu dengan firman-Nya. Karena apa? Firman itu sesuatu yang hidup. Bukan sesuatu yang mati, yang cuma tulisan di sini lalu kita hafal begitu. Tidak, sesuatu yang hidup. Maka kalau kita hidupi firman ini, wah, kita akan berbahagia. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kapan? Ya selama kita di bumi ini. Kita bisa beraktivitas di bumi ini, kita dijamin beroleh kebahagiaan oleh perbuatannya. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Ini penting. Kita perlu melakukan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Banyak sekali orang kecewa. Orang kecewa itu kenapa? Oleh perbuatannya. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang salah. Kenapa bisa salah? Salah pilih, salah ambil keputusan, salah berencana, salah bertindak, salah timing. Ya, salah timing. Kalau kita renungkan, orang mengalami tabrakan, mobil tabrakan. Kenapa? Salah timing. Salah ambil keputusan. Harusnya dibelokkan ke kiri, ini malah ke kanan. Harusnya direm, ini malah digas. Itu terjadinya tabrakan itu, berapa detik jadi. Coba kalau misalnya benar aja, bisa terhindar. Betul. Jadi memang hidup ini perlu kita renungkan. Hidup ini perlu kita evaluasi. Jika kita mengalami kegelisahan dan kegentaran ketika kita menjalani hidup, mari kita minta kepada Tuhan, bebaskan aku dari penderitaan yang menggelisahkan hidup ini. Ketika kita membuka hati akan firman-Nya, kita perlu menyimpan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Kembali ke slide. Yang terakhir adalah, inilah sebabnya kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ayat ini tidak hanya sekedar menjadi hafalan, tetapi betul-betul ketika kita renungkan bersama, ayat ini dapat kita aplikasikan. Dengan komitmen kita, kelemahan lembutan kita, dan sudah barang tentu dengan kekuatan Roh Kudus. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat perenungan firman bersama. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu yang memberkati kami semua di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing, yang sama-sama turut merenungkan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi sesuatu yang hidup, menjadi rema bagi setiap pribadi kami, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya segala perilaku kami yang diawali dengan perencanaan, pikiran, tutur kata, dan tindakan kami sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan membuahkan kebahagiaan. Sebab itu hati kami penuh dengan syukur dan sukacita, sebab penyertaan Allah nyata dalam hidup kami masing-masing.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembali. Puji nama Tuhan, kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Berikut ada beberapa pengumuman. Hari Rabu kita ada worship night jam 7 malam dan hari Jumat ada komsel jam 6 malam. Saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam mengikuti worship night, dan kita mau belajar firman Tuhan di dalam komsel hari Jumat jam 6 sore. Lalu untuk rekening untuk kolekte dan perpuluhan BCA bisa ditransfer ke rekening 15700330043 AN Yusak Setiawan. Demikian pengumuman, kita mau tutup ibadah kita. Saya mohon jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau kami telah menerima kebenaran firman Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami terima hari ini Tuhan akan menjadi berkat buat kami untuk menjalani kami sehari-hari Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang telah ditabur boleh menjadi kekuatan, dan kami akan belajar untuk menghidupi itu setiap hari Tuhan. Dalam segala keputusan yang kami ambil Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau satukan hati, kami bersyafaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang terjadi di Indonesia saat-saat ini Tuhan. Kami berdoa, I speak bless buat Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan ikut campur tangan dalam setiap permasalahan yang ada. Kami berdoa untuk pemimpin kami Bapak Jokowi beserta wakil, beserta jajaran pemerintahan DPR, MPR Tuhan, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Biar mereka Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat untuk mengambil keputusan, agar mereka punya hati yang takut akan Tuhan dalam mengambil setiap apapun yang keputusan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Agar mereka juga punya hati Tuhan yang takut akan Tuhan, untuk mempunyai kasih untuk setiap warga negara Indonesia Tuhan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan Tuhan. Aku berdoa untuk situasi COVID-19 yang terjadi di Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan para dokter dan suster Tuhan dalam menangani Tuhan sakit COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kalau mereka harus banyak meninggalkan keluarga mereka di rumah untuk menangani Tuhan para pasien Tuhan. Berikan mereka kesejahteraan Tuhan. Berikan mereka sukacita untuk menjalani hari-hari mereka Tuhan. Juga berdoa untuk para pasien-pasien yang terkena COVID-19 Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan, tolong Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan, damai sejahtera Tuhan yang datangnya dari Tuhan, agar dalam masa-masa Tuhan proses kesembuhan mereka boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat JCC Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah baik onsite maupun online Tuhan, agar setiap kami Tuhan punya kerinduan setiap hari untuk datang sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, agar terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, agar hidupnya boleh menjadi suratan yang terbuka dan melihat bahwa Yesus bekerja di dalam kehidupannya sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan dan kami mau serahkan kepada Bapak Pemimpin. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah beserta memimpin jalannya ibadah ini. Sebentar kami akan berpisah, namun sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-berkat surgawi. Dari sebab itu, mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadakan tangan. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan Saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab dialah sumber segala sesuatu, dialah pencipta penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan, memerdekakan engkau dari perhambaan dosa, dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga.
Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menyembuhkan, menjaga, melindungi, memelihara ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.